Saya mengucapkan selamat berjumpa untuk kita semua. Saya Yohanes Ojong Nokom, salah satu guru di SMA Negeri 1 Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya ingin menampilkan salah satu proses dari program Guru Penggerak, yaitu sesi berbagi kepada rekan guru, khususnya tentang tema budaya positif di sekolah. Ada beberapa hal yang saya bicarakan dalam sesi berbagi ini. Yang pertama, pengertian dari budaya positif. Yang kedua, syarat untuk mencapai atau menggapai budaya positif itu. Yang saya bahas melalui sebuah judul, yaitu perubahan paradigma, khususnya perubahan paradigma tentang teori kontrol, disiplin, motivasi perilaku manusia, dan konsep tentang hukuman dan konsekuensi. Yang ketiga, saya membahas tentang rekomendasi atau saran untuk dapat mewujudkan budaya positif itu. Yang keempat, kami mengadakan diskusi atau sesi tanya jawab. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Rahayu. Rahayu. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat dan bahagia. Salam sehat dan bahagia. Pertama-tama patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena cinta kasih Tuhan kita bertemu di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan calon guru penggerak dan untuk mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita pada saat ini. Kita mengawalinya dengan doa, dan saya mohon kesediaan Ibu Aprianti untuk memimpin kita dalam doa. Jadi baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, mari terlebih dahulu kita memohon pertolongan Tuhan, dan izinkan saya memimpin doa sesuai dengan agama kepercayaan saya, yaitu agama Kristen Protestan. Berdoa mulai. Dengan segala ungkapan syukur ya Tuhan, kembali kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu oleh sebab kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati akan hidup dan kehidupan sampai dengan saat hari ini. Terima kasih banyak Tuhan buat penyertaan dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani akan setiap tugas dan tanggung jawab kami di lembaga ini. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami akan melaksanakan kegiatan calon guru penggerak. Sebelum kami memulai Tuhan, kami mohon urapan Roh Kudus terus menaungi kami, bersama-sama dengan kami dalam kami melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Biar segala sesuatu itu yang kami peroleh sebentar Tuhan boleh mendapat tempat di hati kami, pikiran kami. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa harapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Aprianti yang sudah membawa kita dalam doa. Berikut kita akan dengarkan sepatah dua kata dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, selamat siang untuk kita semua.
memajukan rekan guru kita Pak Hans yang bersama-sama dengan kita hari ini, rekan-rekan guru sekalian yang juga sama saya banggakan. Hari ini kita akan melaksanakan sebuah seminar mini untuk bagian dari kegiatan campur bergerak. Oleh karena itu, saya minta kita berpartisipasi secara baik, tidak dalam kerangka kita menyukses kegiatan yang diemban oleh Pak Hans saat ini, tetapi juga ini momentum untuk kita dapat belajar bersama. Karena siapa saja di antara kita menjadi sumber belajar untuk kita sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu, tentu sewaktu-waktu kita akan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Tetapi kalau tidak ada kepedulian antara kita untuk bahu-membahu dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, tentu sewaktu-waktu juga mungkin kita tidak akan dipeduli. Saya merasa penting sekali bahwa kegiatan hari ini untuk membuka pikiran atau cakrawala berpikir kita sebagai guru. Saya kemarin sesungguhnya harus hari ini tidak berada di sekolah karena ada kegiatan di Oingapu, tetapi saya merasa bahwa kegiatan ini sangat penting karena di sisi lain kita membutuhkan pendampingan antara satu guru dengan guru yang lain. Oleh karena itu, saya merasa kita harus saling mendukung antara satu dengan yang lain. Saya tidak melihat bahwa Pak Hans baru dan tetapi saya berpikir bahwa walaupun beliau baru, tetapi ada suatu kebaikan yang pasti dibawa untuk sekolah ini. Jadi oleh karena itu, mari kita saling terbuka antara satu dengan yang lainnya, sehingga apapun juga yang kita impikan untuk kebaikan sekolah kita dapat kita sukses secara bersama. Jika satu orang sukses, maka semua pun juga kita akan sukses. Oleh karena itu, kembali lagi saya minta partisipasi baik kita semua yang hari ini ada. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Yang lain mungkin berhalangan, tidak berkesempatan hadir, ya mungkin nanti pada kesempatan berikut saya harapkan semua kita bisa ada. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi khusus untuk Pak Hans, kami memberikan waktu yang seluas-luasnya untuk menyajikan materi, dan kami akan berada di belakangnya Pak Hans sampai menyelesaikan program guru bergerak. Saya rasa demikian. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sepatah dua kata. Waktu dan kesempatan yang berikut, Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, kita akan mendengarkan penyampaian materi dari Pak Hans. Waktu dan kesempatan kami berikut. Baik, selamat siang semua. Terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi saya kesempatan, memberi saya izin untuk berbagi kepada kita semua pada hari ini. Juga saya menyampaikan terima kasih yang selimpah-limpahnya kepada teman-teman guru yang dengan rela hati untuk mau bersama-sama dengan saya di tempat ini dan saat ini.
Eh, Selain kurikulum merdeka, salah satu hal lain yang menjadi program andalan dari Kementerian Pendidikan kita adalah guru penggerak. Jadi boleh katakan saya mengundang Bapak Ibu guru saat ini sebenarnya untuk berbagi. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa sumber belajar saat ini datangnya dari mana-mana, termasuk rekan guru. Apapun kelebihan dan kekurangan dari guru itu adalah bagian dari proses kita, bagian dari saling belajar. Baik, itu saja kata awal dari saya, dan saya meyakinkan kepada kita semua pasti tema ini sangat menantang dan kita sangat tertantang. Kami sudah memulainya. Saya sendiri sangat tertantang dan terusik dengan tema ini. Kurang lebih 13 tahun saya mengajar dari tahun 2010 di Papua, dan saya bersyukur mendapatkan tanda kutip pencerahan yang disampaikan atau yang dicanangkan melalui program guru penggerak ini. Baik, tema kita sesi berbagi hari ini yaitu budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah usaha mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi jelas bahwa budaya positif di sekolah adalah usaha guru bersama murid untuk mewujudkan atau menerapkan keyakinan universal di sekolah. Jadi pertanyaan, apa syaratnya? Nah, apa syaratnya supaya kita bisa menerapkan budaya positif itu? Baik, syarat pertama untuk mewujudkan budaya positif yaitu perubahan paradigma tentang teori kontrol, disiplin, dan lain-lain. Nanti kita akan lihat sebentar. Hal ini juga akan diperkuat dengan cara guru berusaha menginternalisasikan perannya. Jadi beberapa peran yang sering ditemukan dalam program guru penggerak itu mandiri, reflektif, kolaboratif, berpihak, atau berhamba pada murid. Kata yang terakhir ini atau frasa yang terakhir memang mungkin menyakitkan untuk kita dengan kata berpihak, apalagi dengan kata berhamba pada murid. Faktor hubungan antara guru dengan murid menjadi faktor yang sangat penting dalam penerapan budaya positif di sekolah, karena setiap hari guru adalah orang yang paling sering berinteraksi dengan murid. Namun tantangannya adalah selama ini guru memakai strategi hukuman, baik itu hukuman fisik maupun psikis, sebagai cara ampuh untuk mendisiplinkan murid. Dalam konsepsi budaya positif, ternyata hal itu tidak dibenarkan. Posisi kontrol seperti ini sangat tidak dianjurkan. Nah sekarang ini, posisi kontrol guru seperti apa yang diharapkan sehingga dapat mewujudkan budaya positif di sekolah? Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi, kesalahan konsep tentang makna kontrol. Dia menggunakan kata ilusi. Kita tahu ilusi itu angan-angan, hayalan, dan yang lebih parah itu halusinasi. Baik, ilusi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu untuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Jadi kesimpulannya, kalau tidak ada guru maka dia membuat kacau. Lanjut, ilusi yang kedua, ilusi bahwa semua pengobatan positif efektif dan bermanfaat. Dalam bahasa yang sedikit negatif, pengobatan positif itu dibahasakan dengan kata bujukan. Adalah salah satu bentuk kontrol. Ya. Bujukan juga termasuk salah satu kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, ada suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan itu
atau bisa saja murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi yang terakhir yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter kita. Bukan terakhir, menggunakan kritik atau rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengamalkan dialog diri yang negatif. Mereka akan selalu merasa bersalah. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasikan bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus. Guru selalu dengan suara halus merasa diri bersalah untuk menyampaikan pesan ilmu. Padahal itu sebenarnya merusak karakter peserta didik atau murid. Ilusi yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, siapapun termasuk saya. Itu dalam anak-anak kita bisa memaksa anak-anak. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Baik, perubahan paradigma berikut kita mau melihat tentang kata disiplin. Disiplin sebenarnya berasal dari kata bahasa Latin, sebuah kata kerja disiplina, yang artinya berlatih atau belajar. Dan juga ada kata benda discipulus, yang artinya murid atau kemuridan. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada aturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan hukuman. Justru itu adalah alternatif terakhir, dan jika bisa tidak digunakan sama sekali. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Karena kita percaya bahwa mereka mengenal apa yang dimaksudkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Oleh karena itu, kita hanya membantu agar anak tersadarkan dengan motivasi intrinsik, bukan eksplisit. Kesimpulan, Bapak Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosen, keduanya sebagai pendidik dan juga pakar pendidikan, mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Pertanyaannya, nilai-nilai kebajikan universal seperti apa? Baik, kita sebutkan contoh: toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai satu sama lain, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, komitmen, percaya pada lagi. Dan kemudian dalam kurikulum Merdeka dia mencanangkan sebuah program khusus juga, yaitu profil pelajaran Pancasila. Lalu kemudian disimpulkan dalam beberapa nilai, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kurang lebih ada 6 nilai untuk profil pelajar Pancasila yang nanti akan tersebarkan di dalam beberapa tema. Nanti kita akan dalami dalam kurikulum Merdeka. Baik, yang berikut kita harus merubah paradigma tentang motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Lagi-lagi Dian Gosen dalam buku Restructuring School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan yang paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Oh, saya melakukan sesuatu karena takut akan hukuman. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi kalau saya tidak melakukan ini? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal.
Baik, yang berikut, motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita berbuat sesuatu dengan iming-iming mendapat penghargaan. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukan? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia popularitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Satu hal yang lebih parah kalau kita mendapat imbalan, ada suatu kecemburuan sosial. Nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasinya akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakin yang dihargai, nilai universal tadi. Dan mereka melakukan dengan mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilaku mereka bersifat internal, bukan eksternal. Pertanyaannya, kita berada di mana? Motivasi pertama, kedua, atau ketiga? Saya yakin kita sebagai pendidik, dengan kita punya skill dan sebagai kita punya peran dan sebagainya, nilai-nilai kita miliki, pasti kita memilih yang ketiga. Baik, hukuman dan konsekuensi. Mungkin sedikit membingungkan ada kata hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu seperti apa itu? Kalau saya, hukuman itu adalah tindakan yang dilakukan seorang, mungkin sekelompok orang, karena melakukan pelanggaran terhadap sesuatu aturan misalnya. Sementara konsekuensi lebih pada sebab akibat langsung dari apa yang dilakukan. Ada sebab akibatnya. Akibat dari apa yang dia lakukan. Memang beda-beda tipis. Tapi untuk itu, mari kita coba lihat satu persatu. Apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Mari kita lihat nomor 1. Kita tinggal memilih apakah itu hukuman atau konsekuensi. Nomor 1. Mencatat satu sekali di dalam buku kalimat. Saya pernah buat ketika saya berpengaruh dan itu saya salah. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bahkan saya punya bukan 100, bahkan pernah menyuruh anak lulusnya 500. Menurut Bapak Ibu Guru, ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Baik, konsekuensi ya, konsekuensi. Baik, nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Balik, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Baik, terima kasih. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ada sebab akibatnya, ada hubungan dengan apa yang dilakukan sebelumnya. Nomor 4, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apa hubungan? Tidak ada hubungannya kan? Maka ini adalah hukuman. Nomor 5, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Bertemu di lapangan basket pukul 12.00 karena siang 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini hukuman. Baik. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Saya dulu pernah mendapat ini. Saya dengan teman. Waktu saya SMA, guru agama putih saya ketika itu saya menertawakan temannya disiksa di depan. Akhirnya saya dipanggil juga. Siksa sepanjang pelajaran, kaki terangkat satu sepanjang pelajaran. Baik.
Ini hukuman atau resolusi Bapak Ibu Guru? Ini hukuman. Baik, nomor 9, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada saat istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi ya. Ada hubungan sebab akibat. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Ini konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman konsekuensi. Ini masih konsekuensi ya, karena ada hubungan dengan olahraga ya. Ya, ada hubungan dengan olahraga. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 ini sudah jadi. Oh, sudah jadi. Baik, Bapak Ibu Guru, dari permainan menentukan hukuman dan konsekuensi ini, justru kita harus pelan-pelan mengubah paradigma kita. Sepintas kita merasa bahwa yang terbaik adalah jalur konsekuensi saja. Mungkin itu yang terbaik. Tapi ternyata dalam budaya positif, berdasarkan budaya positif, konsep ini tidak dibenarkan. Hal itu tidak dibenarkan. Ini semakin kita ditantang. Lalu yang bagaimana yang dibutuhkan? Ya itu Bapak Ibu ya. Yang bagaimana yang dibutuhkan? Padahal itu sudah pilihan terbaik menurut kita ya, yang konsep-konsepnya itu. Tapi justru itu tidak direkomendasikan. Baik. Dari anjuran untuk merubah paradigma ini. Nah, apa rekomendasi untuk kita? Kira-kira rekomendasinya untuk kita apa? Dalam bahasa kita, kira-kira sarannya untuk kita itu seperti apa? Bapak Ibu Guru, ini hanya tawaran. Ini hanya tawaran. Nanti ada beberapa tawaran berdasarkan peristiwa yang akan pelajari dalam kurikulum. Tidak dipaksakan. Baik, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari untuk menjawabi kemudian kita tadi. Yang pertama, berpikir positif yang melandaskan pada pemahaman akan kehidupan dasar manusia. Yang kedua, membangun keyakinan kelas. Yang ketiga, berusaha menjadi manajer. Dan yang keempat, membangun budaya restitusi. Yang pertama, kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, survival atau berusaha untuk bertahan hidup, ini jelas. Kita makan supaya kita tidak lapar dan supaya kita hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Siapapun pasti membutuhkan ini. Ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Dalam hal ini kebutuhan untuk diakui atau dihargai. Tapi ini bukan penjelasan akhir. Lalu kita tahu bahwa dia ini butuh kesenangan, dia sebenarnya butuh bebas, atau dia butuh kasih sayang. Tidak sampai situ. Nanti ada beberapa tahap yang mungkin kita harus lalui. Tapi yang paling pertama, gerbang yang kita masuk pertama itu kita paham dulu. Oh, di balik apa yang dilakukan ini kira-kira dia sebenarnya butuh apa? Jangan sampai ada anak-anak yang membuat tindakan disipliner. Jangan sampai kita temukan ternyata memang dia butuh kasih sayang sebenarnya. Dan pelariannya mungkin di sekolah, tapi kita sebenarnya abaikan. Misalnya, contoh seperti itu. Kita dituntut untuk berpikir positif terhadap segala sikap atau tindakan orang lain dalam hal murid kita dengan berlandaskan pada pemahaman atas 5 kebutuhan dasar ini. Contoh kasus. Ini sebuah kasus yang dihadapi oleh Pak Joko, seorang guru, terhadap yang dilakukan oleh 2 muridnya, Mario dan Adi. Lalu kemudian dia panggil kedua murid ini. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Kedua anak jawab, iya Pak. Tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja, malah terlempar karena wajah Ibu Nina kepala sekolah ketika beliau sedang berjalan. Pak Joko katakan,
Kalian melempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Pina ketika beliau sedang lewat? Mereka jawab, iya Pak, dengan wajah sedih, muka menunduk. Lalu Pak Joko kata, Adi, ada informasi yang mau kamu tambahkan? Adi jawab, kami tidak bermaksud melakukannya, tapi apa? Tapi kami tidak sengaja. Ya, sampai di sini dulu, jangan sampai di antara kita selama ini, termasuk saya pernah ya, belum membangun dialog seperti ini, kita langsung tambah misalnya. Padahal dia tidak sengaja. Itu dulu ya. Memang dialog itu perlu dibangun dulu. Lalu Pak Jokowi, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Mereka jawab, iya Pak. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Karena pasti melakukan itu ada alasannya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan itu. Mario jawab, Mario dan jawab, ya Pak. Pak Joko, ya Bapak bisa lihat kalian biasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Mereka berjawab, iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian mau tunjukkan? Atau yang kalian belum tunjukkan? Mari jawab, kita harus bersikap baik satu sama lain. Ini kita sudah mulai dengan dialog, membangun keyakinan mereka. Lalu mereka jawab, kita harus bersikap baik satu sama lain. Lalu ada jawab, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Pak Joko katakan, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian melempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu, kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Keduanya jawab tidak. Pak Joko katakan, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Keduanya jawab, ya. Pak Joko melanjutkan, nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Baik, kita kembali kepada 5 kebutuhan dasar. Kira-kira menurut Bapak Ibu Guru, kedua anak tadi Mario Adi, kira-kira sebenarnya mereka membutuhkan kebutuhan apa sebenarnya di sana? Iya, kesenangan. Ya, kesenangan. Tapi ingat, Bapak Ibu Guru, kita tidak sampai di sini. Kita hanya tahu dia butuh kesenangan. Tidak, kita tidak sampai di sini. Ini hanya gerbang pertama untuk memahami perilaku anak. Kita lanjut. Pertanyaan, apa yang dibutuhkan oleh Mario dan Adi berdasarkan sosial? Kita sudah jawab, kesenangan. Tidak mesti siap berpikir positif dan coba memahami dalam konteks kebutuhan dasar manusia terhadap tingkah laku anak, bahkan terhadap tingkah laku yang buruk sekalipun. Kita harus memahami dalam konteks pemahaman atas 5 kebutuhan dasar manusia. Baik, rekomendasi yang kedua. Rekomendasi yang pertama tadi kita memahami yang namanya kebutuhan dasar manusia. Rekomendasi untuk saran yang kedua itu kita membangun yang namanya keyakinan kelas. Ini yang mungkin kita harapkan nanti untuk para wali kelas untuk membangunkan keyakinan kelas. Baik, kita lihat proses pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kita mungkin boleh coba dari kelas dulu, kelas masing-masing. Lalu yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga kelas bisa melihat hasil surah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam negatif menjadi positif. Gantilah kalimat-kalimat yang negatif menjadi kalimat positif. Jangan begini. Jangan berlari-lari di teras sekolah. Itu kalimat negatif. Tapi kita menggunakan kalimat positif. Berjalanlah.
dengan sopan di teras kelas misalnya. Atau misalnya tidak boleh merokok, itu kan kalimat negatif. Misalnya dengan kalimat positif, terima kasih Anda tidak merokok. Baik, nomor 4, tinjau kembali daftar jumlah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berdalam dalam satu payung kata, misalnya apa? Saling menghormati. Jika disederhanakan, jika kita tidak semuanya mencatat, kita dalam guru kita bisa mengarahkan bahwa ini digabungkan dalam satu tema, misalnya saling menghormati. Dengarkan guru, datang tepat waktu, berjalan di kelas, itu maksudnya ya saling menghormati. Keyakinan inilah yang masukkan dalam daftar untuk disepakati. Langkah yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya jangan terlalu banyak, 3-7. Supaya apa? Supaya warga kelas atau warga sekolah mudah mengingatnya, jangan terlalu banyak. Mungkin pelan-pelan dengan 3 saja dulu, atau mungkin 4. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga kelas. Langkah yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ini sekali lagi Bapak Ibu Guru tidak dipaksakan, ini anjuran, ini rekomendasi, saran. Ada 2 hal tadi. Yang berikut, yang ketiga itu adalah posisi manajer. Sekarang kita lihat dulu posisi kontrol yang biasa kita lakukan, dan memang benar ini yang bisa kita lakukan. Pertama, penghukum. Kita hadir sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah menggunakan sistem atau alat yang tepat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ada diskriminasi, tekanan yang dilakukan kepada murid-murid. Guru-guru yang menerapkan posisi hukum akan berkata, "Patuh ya orang saya." Apa sih? Hei, kamu selalu salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Ini bahasa-bahasa yang dikeluarkan oleh guru yang saya hukum. Guru-guru sebenarnya percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Penghukum biasanya ditanya dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh bahkan melotot. Benar ya, saya juga pernah. Sering malah. Dan jari menunjuk-nunjuk. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Mari kita bertanya kepada diri kita, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara setuju pada murid dan datang terlambat? Ini penting. Hasilnya apa? Kemungkinan murid marah dan dendam atau bersifat agresif. Dan memang disimpan di dalam hati. Bisa jadi setelah kembali dulu, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi sekolah-sekolah tidak akan coret dengan motor atau mobil, atau menggores kendaraan-kendaraan yang ada di tempat parkiran. Itu posisi pertama, posisi kontrol pertama. Posisi kontrol yang kedua, membuat merasa bersalah. Saya juga sering melakukan ini. Pada posisi biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Bukan rendah hati ya Bapak Ibu Guru, tapi rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dari kamu." Atau misalnya, "Adik, tahu tidak, Pak Guru tidak cocok, hasil baru kau tidak kerja tugas." Itu kan meninggalkan rasa bersalah yang luar biasa kepada dia. Dia akan merasa, "Oh, saya ternyata membuat Bapak Guru sudah merasa kecewa." Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, tentang dirinya. Ternyata mereka tidak bisa membahagiakan orang lain.
Ternyata murid itu merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Yang berikut membuat merasa bersalah biasanya dikali dengan suara yang melas, halus, begitu gurungan pada penyanyi. Meraba pada anak lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila terus ini? Jelas bahwa dia akan merasa bersalah, rendah diri. Oh ternyata saya bisa membahagiakan orang. Baik, hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah kalau mengecewakan ibu atau bapak ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam posisi dengan guru penghukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya, coret-coret tadi. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri, bahkan orang lain. Baik, yang ketiga, teman. Posisi yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, membujuk atau mengajak. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Posisi ini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapaknya, dan seterusnya. Kita bisa lihat itu. Tapi ada satu hal yang kalau kita bangun ini, catat itu, dan ini saya pernah alami. Ketika bangun posisi ini, murid akan lebih pada dekat dengan kita, dan dia tidak akan percaya guru lain. Tidak, saya mau hanya dengan guru. Dalam artinya saya mau dengan guru itu, saya senang guru itu. Kita harus jaga itu. Dia akan lebih senang dengan guru yang dia merasa teman dengannya. Guru yang lain dia tidak akan dekati. Bahkan guru lain, kalaupun dia berbicara yang benar, dia tidak akan dengar. Dia hanya mendengar guru yang dia merasa temannya. Teman biasanya ditandai dengan suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh meraba pada murid, mata, dan senyum jenaka, dan seterusnya. Tapi kita lihat hasilnya. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampaknya yang positif. Hanya saja di sisi negatif seperti yang saya katakan, menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut. Dia tidak mengandalkan guru lain. Baik, ini yang terakhir. Bukan terakhir, yang keempat, pemantau. Ini yang biasakan dilakukan di sekolah sebelumnya, guru. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atau berlaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan konsekuensi. Dengan menggunakan saksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Saksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, dan sebagainya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Pemantau biasanya dilatih dengan nada, datar, bahasa tubuh yang formal. Adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Kamu terlambat menunggu 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ini langsung. Dia langsung memang. Langsung skak memang. Kamu sudah terlambat. Tahu tidak konsekuensinya apa? Itu langsung skak. Kita sebenarnya tidak membangun dialog dengan murid. Baik, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat misalnya, dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri.
Baik, ini posisi yang terakhir, manajer. Manajer adalah posisi mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Sekali lagi, berbuat sesuatu bersama murid. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi taman maupun pemantau. Kita yang selama ini kalau sudah biasa menjadikan murid teman atau pemantau, mudah sekali untuk masuk pada posisi ini. Dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu bila kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan, kalau memang kita tidak berhasil. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi. Nanti kita akan lihat tahap ini yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Dalam posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Dia akan melihat, oh ternyata saya cuma ada kebutuhan, tapi orang lain punya kebutuhan yang lain juga. Seperti dalam pariwara kasus tadi. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi, bekerja sama dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Ini mengadai hebat, kita sudah mau kesepakatan tadi. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Karena kita percaya bahwa anak-anak punya ini kepercayaan pada kebajikan universal tadi. Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakini, apakah kamu sedia memperbaiki? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri? Lalu terakhir misalnya kita bertanya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hari ini? Biar kita sendiri mencari jawabannya, bertanggung jawab atas persoalannya. Pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali, bersedekah dan memperhatikan sendiri teman murid. Fokusnya pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, dia sudah tahu bahwa ada masalah misalnya, dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab itu kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Baik, Bapak Ibu guru, kembali pada kasus Mario dan Ali. Tadi kan berlempar-lemparan di kantin. Kira-kira menurut Bapak Ibu guru, Pak Joko sudah mengambil posisi apa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada tadi teman, ada merasa bersalah, ada pemantau atau pengawas, lalu yang terakhir tadi ada teman, lalu yang terakhir tadi ada manajer. Kira-kira dia ambil siapa Pak Joko tadi? Manajer. Dia ambil manajer. Dia posisi ambil manajer. Dia mengembalikan persoalan itu kepada anak-anak itu. Sekali lagi Bapak Ibu ini tabaran, tidak dipaksakan. Baik, pertanyaan reflektif kita. Reflektif untuk kita memilih posisi mana? Terima kasih. Ini tergantung kepada kita memilih posisi mana. Pertama sampai kelima. Bisa jadi praktik pendalaman disiplin hari-hari kita akan kembali kepada posisi teman pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak diskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Baik, ini yang terakhir, tawaran yang terakhir atau saran yang terakhir, yaitu dengan jalan segitiga restitusi. Ada 3 langkah dalam proses restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ini yang paling sederhana juga. Kita coba lihat. Yang pertama, menstabilkan
identitas. Jika anak berbuat salah, maka sesungguhnya ada kebutuhan dasar, kembali ke kebutuhan dasar. Jika anak berbuat salah, ternyata dia sementara mencari kebutuhan dasar yang mereka ingin penuhi. Bagian dasar dari restitusi bertujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Misalnya dengan kata-kata itu, akhirnya dia dibuatkan. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Di sini kita berusaha memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia termasuk yang buruk sekalipun pasti memiliki tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Sikap kita adalah kita berusaha memahami alasan mengapa anak melakukan itu, sehingga anak merasa perlu dipahami dan diterima. Tahap yang terakhir, teori kontrol menanyakan keyakinan. Teori kontrol menegaskan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sudah dan sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, kebajikan-kebajikan yang dia percaya, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Di sini penting kita menanyakan ke anak tentang kehidupan mereka ke depannya yang dia inginkan. Kau mau jadi apa nanti? Pasti dia jawab. Atau mungkin dia, saya tidak usah kata, kamu mau jadi baik ke depannya itu? Iya. Dengan itu saja dia tahu, oh, ternyata saya punya nilai-nilai di dalam dirinya, kebajikan-kebajikan universal tadi. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, kita lalu bisa mengarahkannya kepada keyakinan sudah ia tahu. Dengan demikian kita memberi dia kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Ini contoh kasus tentang segitiga restitusi tadi. Anak waris saya bernama Valentinus Mulyadi dilaporkan oleh guru kimia bahwa dia menggunakan HP saat pelajaran berlangsung. Guru kimia tersebut lalu menegur Valentinus dan melaporkan kasus itu kepada saya sebagai wali kelas. Saya kemudian meminta Valentinus untuk bertemu saya pada sore harinya. Saya bermaksud melakukan restitusi atas kasus yang dilakukan oleh Valentinus. Selamat sore Pak. Ini Valentinus sudah bertemu saya. Selamat sore Valentinus, silakan duduk. Terima kasih Pak. Valentinus, apa kabar? Ini bahasa seorang guru yang tadi dengan psikoter manajer tadi. Valentinus, apa kabar? Baik Pak. Syukurlah Valentinus. Valentinus, sebenarnya saya ingin membicarakan satu hal yang sore. Baik Pak, apa itu Pak? Begini, saya mendapat laporan dari Bu Uci, guru kimia, bahwa kamu bermain HP pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Benar itu Valentinus? Lalu Valentinus katakan, benar. Lalu sekarang kita mulai masuk pada tahap yang pertama. Baiklah, terima kasih atas kejujuran. Saya sendiri sadar bahwa saya bukan manusia yang sempurna. Ini sudah masuk menstabilkan posisi tadi yang pertama. Ia pasti tak luput dari kesalahan. Begitupun saya dan kamu. Walaupun demikian, saya ingin bertanya kepada kamu. Baik, sebelum saya lanjut, dengan kata-kata itu tadi, saya tidak tahu perasaan anak ketika mendengarkan kata-kata itu. Valentinus, siapapun di dunia ini pasti tidak ada yang sempurna. Dengan kata begitu saja saya tidak tahu perasaan apa. Saya juga sering berbuat salah. Begitupun saya dan kamu. Walaupun demikian saya ingin bertanya kepada kamu, apakah di sekolah ini ada aturan untuk melarang seseorang agar tidak menggunakan HP? Ini sudah masuk di tahap kedua, menggunakan HP pada saat pembelajaran sedang masuk. Lalu dia jawab, iya Pak, ada. Terima kasih atas pengakuan Bu Valentinus. Kalau begitu, barangkali Valentinus bisa menceritakan, ini validasi sudah ya, validasi atas persoalan, menceritakan kepada saya, mengapa Valentinus menghabiskan HP saat pembelajaran kimia sedang berlangsung. Dia jawab, Pak, sebenarnya saat itu saya hanya ingin memeriksa BA yang masuk. Tadi pagi ayah saya berangkat dari kampung untuk membawa uang. Uang itu digunakan untuk membeli sepatu gaul saya, karena sepatu saya sudah robek. Saya mau memastikan apakah ayah saya ada di gerbang sekolah atau tidak, karena waktu istirahat tinggal 10 menit lagi. Bayangkan dari kampung ayah, ternyata dia hanya memeriksa HP itu. Lalu sebagai guru dia, oh begitu ceritanya. Terima kasih kejujuran Valentinus. Kalau begitu Valentinus, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk mengubah perasaan ibu terhadap kamu? Dia jawab, Pak, esok pagi saya akan, ini bukan guru yang menyuruh, tapi dia sendiri yang jawab, Pak, esok pagi saya akan bertemu Bu Uci untuk meminta maaf.
Ini sudah poin positif sekali. Oh, apa ada equivalence? Misalnya begitu, kita tambah kami. Pak, saya akan membuat surat pernyataan tidak lagi memainkan HP pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Surat itu saya akan berikan kepada ibu dan kepada bapak. Ini misalnya dia membuat pernyataan seperti itu. Dia sendiri yang memberikan itu. Baiklah kalau begitu Pak. Saya mendukung usaha, saya juga mengapresiasi tinggi atas tanggung jawabmu. Sekarang kamu boleh pulang dan saya akan menunggu surat pernyataan. Terima kasih Pak. Saya pergi dulu Pak. Silakan Pak. Baik, saya akhirnya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita bergabung di kelas guru penggerak ini. Kami masih baru 1-2, masih banyak baru sampai bulan Juli nanti. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru. Sekali lagi saya mengajak kita semua, mari kita bergabung dalam kelas guru penggerak. Terima kasih atas perhatian. Baik, terima kasih kepada Pak Hans yang sudah menyampaikan pemateri dalam materi kita hari ini yang berkaitan dengan kegiatan guru penggerak dengan tema yang sudah ada, yang sudah disampaikan oleh Pak Hans tadi berkaitan dengan materi yang ada. Maka dari itu mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk Pak Hans tentang budaya positif. Semoga apa yang kita dengarkan tidak berlalu begitu saja, tapi kita dapat memahami dengan baik, terutama berkaitan dengan pengabdian dan pelayanan kita di rumah kedua ini di SMA Negeri 1 Pabirwan. Baik Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab, dan sesi tanya jawab yang pertama untuk 2 orang penanya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Penanya pertama boleh angkat tangan. Jadi baik, terima kasih. Mungkin dari saya, terima kasih banyak Pak Hans. Barangkali ini hanya refleksi apa yang menjadi dari materi yang disampaikan tadi. Pertama Pak Hans, saya sangat bagaimana merasa minder dari materi. Ya, dari materi bukan minder sama Pak Hans. Karena yang pertama dalam penanganan peserta didik, kadang saya tidak membutuhkan dialog Pak Hans. Karena saya kalau masuk ke dialog, emosi saya habis. Ya. Oleh karena itu, tindakan dulu terlebih dahulu, setelah itu baru berdialog dengan cara yang manis. Itu yang pertama. Tetapi untuk Bapak Ibu guru tidak pernah ada tindakan. Lalu yang kedua, itu tadi yang pertama. Lalu yang kedua, saya sedikit terganggu tadi bahwa kebahagiaan itu kita hanya fokus pada murid. Artinya sebelumnya kita hanya fokus pada murid. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, kita sebagai guru, apakah kita tidak perlu bahagia? Mungkin itu saja Pak, saya kembali. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah untuk penyampaian dan pertanyaan diskusinya. Untuk penanya yang kedua, beri kesempatan saya berikan sebelum kita berdiskusi. Baik, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Agung. Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Yang pertama, Pak Guru, saya mau ganti nama Ibosi dari nama di Pramus. Lalu pertanyaan yang paling penting, jujur saya ini selaku wali kelas
kelas 11 IPS 1. Ya, dari paparan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Guru tadi, cara menangani kasus, saya merasa bahwa selama ini saya menangani kasus yang paling atas tadi itu manajerial. Yang paling pertama yang dilakukan saya sudah sampai pada tahap itu. Tetapi dalam perjalanannya, anak tidak mengalami yang namanya perubahan. Saya berusaha menjadi teman, berusaha bergaul, memahami kebutuhan dan lain sebagainya. Tapi dari segi perilaku tidak menunjukkan kepada yang namanya perubahan. Pada akhirnya apa? Saya kembali pada teori yang pertama tadi itu, kekerasan. Ya mungkin saya agak berbalik kalau bikin Bapak cek langsung. Kalau saya agak berbalik sedikit. Nah untuk itu mungkin saya meminta saran dalam menghadapi kondisi anak yang seperti ini. Terima kasih Pak Guru, waktu saya kembali. Terima kasih kepada Pak Agung untuk pertanyaan pada penanya kedua dalam sesi yang pertama. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Hans untuk menanggapi. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas pertanyaannya. Bapak Kepala Sekolah sudah mengakui bahwa selain dialog juga ada pendekatan-pendekatan yang lain. Lalu Bapak Kepala Sekolah tadi menggarisbawahi tentang kebahagiaan. Apakah memang murid saja yang butuh kebahagiaan, tapi guru tidak mengalami kebahagiaan ketika murid melakukan tindakan kesalahan apa semua. Kita di sana tersiksa jadinya dan kita tidak bahagia ketika seperti itu ya. Lalu kita berjuang supaya mengalihkan kebahagiaan itu kepada anak murid kita. Bapak Ibu Guru, memang tantangan Bapak Ibu Guru. Saya sudah omong di awal tadi, di awal materi tadi. Satu nilai yang diharapkan dari seorang guru itu adalah berhamba pada murid. Bahasa halusnya memang berpihak pada murid. Tapi yang lebih sadis, dalam aturan Ki Ageng Dewantara, kita harus siap menjadi hambanya murid. Apa maksud di balik kata ini? Kita diajarkan untuk melayani atau mendampingi murid kita dengan hati yang suci, dengan hati yang tulus. Tapi ini memang tantangan sekali dengan karakter kita yang barunya orang ITT ya. Udah kita di sini tapi mungkin Indonesia Timur atau NTT berumumnya. Kita berhadapan dengan anak-anak yang memang karakter memang sedemikian, mungkin kurang mendapat perhatian. Ingat bahwa pendidikan dasar itu mulainya dari rumah. Tapi kalau memang sudah gagal, memang itu beratnya kita. Kalau sudah gagal di rumah atau pendidikan dasar itu di keluarga, memang berat di guru. Memang kembali kepada tadi pernyataan tadi, kita memang siap menjadi hamba dan murid. Mau tidak mau, dalam bahasanya kita siap oleh anak. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jawab untuk sekolah. Lebih kurangnya saya minta maaf. Yang kedua, untuk berangkat dari pengalaman pribadinya Pak Agung. Terima kasih Pak Agung. Bukan hanya Pak Agung, saya juga pernah mengalami bahwa terkadang kita sudah membangun dialog dari hati ke hati dengan pendekatan-pendekatan tadi, restitusi, kontrol manajerial. Ternyata kita tidak menemukan perubahan pada anak-anak. Nah, apa solusinya? Ya, kita berjuang terus, selalu berusaha untuk membuat pendekatan dengan murid sampai pada akhirnya. Maka itulah, makanya kadang kita berkonsepsi bahwa guru BK itu menakutkan, padahal tidak. Padahal guru BK itu adalah, boleh katakan dalam tanda kutip, curhatnya murid.
Mungkin kalau kita tidak dapat lagi untuk menjaga itu, coba kita rekomendasikan. Tapi jangan baru satu kali baru kita langsung kau ke BK, kau ke BK. Sehingga itu yang nanti merubah image anak-anak. Wih, menghadap BK juga saya takut. Itu minta maaf, ini kontes kami dulu. Kalau anak-anak mau di BK mereka takut. Ternyata BK bukan ya boleh katakan bukan ya pengadil lah, tapi dia sebenarnya tempat untuk dibercurah dan sebenarnya dia bisa menemukan penyelesaian persoalan di sana. Baik, ini bukan masalah baru, hampir semua pasti kita alami, pasti anak tidak akan mengalami perubahan. Tapi kembali tadi, mungkin ini kursi-kursi dari tadi. Baik, Bapak Ibu Guru, saya pernah mengajar SD selama 2 tahun. Saya sudah mengajar SD 2 tahun, SMP 3 tahun, lalu SMA yang banyak. Bagaimana saya menghadapi anak-anak SD yang tadi saya katakan? Ternyata ketika saya mendampingi terus mereka, ternyata saya pelajari anak-anak itu. Banyak anak-anak yang memang pagi-pagi kita, orang tuanya sudah pergi ke kebun, pagi-pagi sudah pergi. Waktu itu saya mengajar di Membere, hampir semua anak mereka itu kaya pagi-pagi. Pulang malam, tidak sempat mendapat perhatian dari orang tuanya. Itu tadi kembali kepada kita bahwa ternyata kita dipanggil untuk ya memang berhamba sudah. Saya pernah bercurah pendapat dengan Pak Iwan ya. Kemarin dia rupanya dipanggil murid. Tapi itu sudah salah satu contoh. Memang begitu sudah. Kita dipanggil mereka. Tapi saya dengar Pak Iwan dengan cara yang agak ekstrim juga ya. Dengan marah-marah apa semua. Tapi ini sebuah langkah. Pak Iwan sebelum dia sudah ternyata memperhatikan itu dengan sangat luar biasa. Baik, itu saja jawaban saya. Tapi ingat, ini masih terpampang di dalam itu. Saya sangat berharap supaya kita lebih dalami lagi tentang proses-proses ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya tidak bertanya tentang materi yang disampaikan oleh Pak Guru tadi, tapi saya membenarkan hal yang terjadi di sini juga. Kebetulan saya juga sebagai wali kelas 12 MIA, kebanyakan selama ini saya tidak banyak melakukan pembinaan untuk anak-anak itu melalui manajerial. Jadi kebanyakan saya melakukan kekerasan karena ketika saya menasihati dari awal, kedua, ketiga, mereka juga melakukan hal yang sama. Jadi saya melakukan hal tersebut. Jadi mungkin dengan adanya materi ini yang Pak Guru berikan, kami mungkin bisa merubah cara kami mendidik anak. Dan yang paling terakhir saya ingin gambaran dari Pak Guru, bagaimana supaya kami bisa ikut kegiatan guru penggerak, terutama kami yang honor ini, apa syarat-syarat yang kami harus lengkapi, kemudian apakah kami yang honor ini bisa ikut, supaya kami juga bisa menambah wawasan dalam kegiatan ini. Terima kasih. Baik, maksud saya Pak Iwan. Terima kasih. Yang pertama saya mau katakan bahwa tahapan berbagi yang saya boleh pimpin tadi atau yang sudah kita lakukan hari ini sebenarnya fragmen dari setiap proses yang akan dilakukan. Dan bukan dipatah-patahkan sedemikian, dibuat masuk fragmentasi sedemikian. Sebenarnya ada tahapan tersebut yang mungkin saya sendiri sudah mengikutinya sekian tahap. Ya, makanya kembali kepada pertanyaan ibu tadi, memang diharapkan ibu masuk supaya karena kalau memang masuk di materi ini memang agak sulit memang. Tadi saya sejak awal mengatakan kita pasti ditantang, pasti tertantang sama sekali. Tapi syukurlah bahwa ibu melanjutkannya dengan semacam ya saran atau seperti apa untuk guru penggerak. Yang jelas bahwa kita sudah memiliki sertifikat itu, gerbangnya di situ lewat situ semua. Hanya memang tantangan kita yang saya pelajari. Macam angkatan kami, saya sebenarnya angkatan pertama. Di tahun 2001 sudah siap dokumen. Hanya karena waktu itu
bersama dengan jadwal saya ujian mengikuti tes akademik PPG. Toh ternyata kemudian ditunda-tunda terus untuk memanggil PPG-nya. Sampai dan kemarin juga sekitar 2 minggu yang lalu tidak dipanggil juga karena lebih pada perhitungan umur. Baik, tentang berkaitan tips dan tentang kutip menjadi guru penggerak. Yang pertama ya dari kemauan kita sendiri saja dulu, karena di situ itu selalu ada undangan. Nanti kalau nanti sudah ada undangan macam baru-baru sudah ada kelas atau kelompok yang ke-10. Tapi ke-10 kalau tidak salah ya kemarin, 10. Tapi nanti tetap akan berlanjut kalau tidak salah sampai dengan tahun 2024. Sampai dengan tahun 2024. Tapi saya menganjurkan Bapak Ibu guru coba memanfaatkanlah potensi-potensi yang ada. Pasti kita bisa. Nanti kita bisa bantu. Hanya memang saya lihat selama ini macam kami punya dulu yang daftar itu 27.000 sekian, yang lulus hanya 200-an sekian seluruh Indonesia waktu itu, seluruh ITT waktu itu. Tantangan yang saya lihat itu adalah bukannya Bapak Ibu guru tidak bisa, hanya Bapak Ibu guru tidak betah untuk duduk untuk mengerjakan tugas-tugas yang diminta dari proses itu. Misalnya membuat tulisan. Apa kita betah dulu tidak untuk membuat tulisan itu? Itu sebuah tantangan. Yang kedua, setelah tahap itu sudah ada tahap kedua yang namanya tes wawancara. Kadang kita ini ya nanti berharap saja nanti ada teman-teman guru syukur 1-2 orang nanti syukur kalau semua. Terkecoh pada saat wawancara kita ketika ditanya oleh asesor misalnya 3 orang, kita tidak jawab sesuai dengan apa yang kita tulis, itu persoalan lagi. Akhirnya asal mengira bahwa kita sebenarnya bohong, tipu. Makanya nanti kita lebih dalam lagi jelaskan tentang ini. Ketika ditanyakan semua itu dalam LMS atau luar digital itu, sebaiknya apa yang kita jawab itu kita copy paste, lalu kita simpan di dokumen kita sehingga kita pada saat wawancara kita tidak di luar dari itu. Kadang orang sudah lulus tahap pertama, tahap kedua gagal karena tidak jawab sesuai dengan apa yang kita tulis. Boleh karena orang ini bilang ama saja, berbohong saja, asal omong saja. Akhirnya saya akan tulis. Para asesor sudah basta yang kita tulis. Yang kau tulis naik. Biasanya wawancara itu 1 jam atau 1,5 jam. Saya punya waktu itu ya alhamdulillah, saya punya 15 menit. Biasanya baru 1 jam 1,5 jam. Saya sendiri hanya dapat 15 menit. Baik, terima kasih. Itu saja. Baik, terima kasih kepada Pak Hans yang sudah menyampaikan diskusi, dan Bapak Ibu demikianlah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini berkaitan dengan diskusi terkait dengan seminar dalam kegiatan seminar mini budaya positif calon guru penggerak. Sekali lagi mari kita berikan aplaus yang meriah untuk semangat kita pada saat ini dalam hal semangat belajar, semangat berbagi untuk rumah kedua demi anak didik kita. Baik, untuk menutup seluruh rangkaian kegiatan kita, saya mohon kesediaan Bapak Kepala Sekolah dengan Pak kembali ke depan, kita tutup dengan izinkan saya berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan saya bersama kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami sapa yang Maha Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, terutama dalam kegiatan seminar ini pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk hal yang sudah kami lakukan pada siang hari ini. Semoga Engkau memberkati apapun yang kami sudah diskusikan dan materi yang sudah dibagikan oleh Pak Hans, dapat kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami lakukan dalam pengabdian dan pelayanan kami. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami di sekolah ini agar
apapun rencana dan juga hal-hal yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Engkau memberkati Bapak Kepala Sekolah, Mama Wakil, Bapak Ibu Guru dan pegawai, dan juga peserta didik agar kami bersatu hati, seia sekata sepikir dalam melakukan setiap tanggung jawab kami masing-masing. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk orang tua dan sanak saudara kami dimanapun mereka berada, agar mereka juga dapat merasakan cinta kasih Tuhan, merasakan kesehatan, akal budi, dan kebijaksanaan. Bapa di surga, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain dari tempat ini. Mari Engkau menuntun kami di perjalanan sehingga kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Jika Engkau mendapati kami dalam kegiatan hari ini mencuri kemuliaan-Mu, mari Engkau mengampuni kami Tuhan, agar kami layak sebagai anak-anak-Mu. Ini doa, ini ungkapan syukur kami Tuhan, dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.